Apa itu UMK? UMK adalah usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan sesuai dengan kriteria pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro harus memiliki kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Masih menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil harus memiliki kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Dilansir dari situs Bappenas, UMK memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Indonesia, yaitu dapat memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, dan dapat meningkatkan produk domestik bruto, serta menyediakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Suatu usaha harus memiliki izin secara legal, bukan hanya usaha yang berskala besar, tapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin agar usaha dapat berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya, banyak pengusaha yang tidak mengerti dan tidak paham tentang izin usaha mikro kecil. IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. Dengan memiliki IUMK, pengusaha kecil dan menengah dapat mengembangkan usahanya dengan memiliki kepastian hukum dan sarana pemberdayaan. IUMK juga dapat digunakan untuk pengajuan izin komersial dan operasional. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan aturan terbaru agar usaha mikro dan kecil memperoleh izin usaha, yaitu melalui Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa UMK dapat memohon IUMK melalui Online Single Submission atau sering disebut OSS. Terdapat dua model pengurusan IUMK melalui OSS. Yang pertama dapat melalui pelaku usaha langsung dan yang kedua melalui pelayanan terpadu satu pintu. Untuk pengurusan IUMK pelaku usaha langsung harus melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan seluruh persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Yang kedua, mengakses laman OSS dan melakukan registrasi sesuai dengan data yang telah disiapkan. Yang ketiga, setelah melakukan registrasi, OSS akan memberikan akun dan password melalui email pelaku usaha. Yang keempat, pelaku usaha melakukan aktivasi akun yang diberikan oleh OSS. Yang kelima, pelaku usaha melakukan proses penerbitan IMB dan IUMK. Untuk pelaku usaha mikro nantinya akan mengisi 4 tahapan form, sedangkan pelaku usaha kecil akan mengisi 5 tahapan form. Dan yang keenam, setelah proses selesai, pelaku usaha akan mendapatkan output berupa NIB dan IUMK berupa soft copy. Tahap 1, membuat akun OSS. Pemohon diminta untuk mengunjungi website oss.go.id.
Kemudian, klik tombol daftar atau masuk di kanan atas layar. Selanjutnya, klik tombol daftar bila belum memiliki akun OSS. Selanjutnya, mengisi formulir yang berisikan jenis identitas, INK atau paspor, negara asal, tanggal lahir, nomor HP, dan email. Selanjutnya, klik tombol submit di bawah, kemudian cek email, dan klik tombol aktivasi. Setelah itu, akun OSS sudah aktif. Tahap 2, login ke akun OSS. Cek email Anda, buka email verifikasi dari OSS, lihat dan copy password yang dikirimkan. Kemudian, kunjungi kembali website oss.go.id. Kemudian, klik tombol daftar atau masuk pada kanan atas layar. Selanjutnya, masukkan alamat email pemohon pada kolom username dan salin password yang telah di-copy pada kolom password, serta salin kode CAPTCHA. Setelah itu, klik tombol login. Tahap 3, pendaftaran berusaha. Pelaku usaha dapat memulai untuk proses perizinan berusaha dengan menekan tombol perizinan berusaha berwarna biru yang terletak pada home atau layar utama. Setelah memilih klasifikasi usaha perseorangan mikro dan kecil, maka pelaku usaha dapat menekan tombol pendaftaran NIB perseorangan mikro dan kecil dan akan diarahkan ke form pendaftaran NIB. Tahap 4, pengisian data pemohon. Terdapat data profil, data usaha, komitmen prasarana usaha yang dikhususkan untuk pendaftaran izin usaha kecil, serta draft NIB dan izin usaha. Pada data profil, data yang diisikan berupa data umum seperti nama, NIK, alamat sesuai KTP, nomor telepon, pendidikan terakhir, NPWP bila ada, serta kekayaan bersih. Setelah selesai melakukan pengisian form, klik tombol simpan dan lanjutkan pada pojok kanan bawah layar dan aplikasi akan menampilkan halaman form data usaha. Pada halaman data usaha, klik tombol tambah usaha untuk menampilkan form tambah data usaha. Selanjutnya, untuk data usaha akan berisi nama usaha, NPWP usaha bila ada, KBLI, sarana usaha yang digunakan serta alamat usaha secara lengkap, status tempat usaha, jumlah tenaga kerja, modal usaha, dan perkiraan hasil penjualan per tahun. Isi dan lengkapi form yang tersedia, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data usaha. Kemudian klik tombol selanjutnya. Selanjutnya, komitmen prasarana usaha. Komitmen prasarana usaha muncul ketika modal yang telah dimasukkan sebelumnya masuk ke kategori usaha kecil. Komitmen prasarana usaha hanya diisi bila sudah memiliki izin terkait usaha, misalnya izin lokasi, izin lingkungan, dan tanda bukti pendaftaran SPPL. Jika belum memiliki izin tersebut, maka pilihlah pilihan tidak. Isi dan lengkapi form yang tersedia, klik tombol selanjutnya dan aplikasi akan menampilkan halaman draft NIB dan izin usaha. Setelah semua isian selesai, akan muncul draft atau contoh NIB dan izin usaha. Jika sudah merasa semua informasi benar, maka dapat memproses NIB dan izin usaha dengan menekan tombol proses NIB dan izin usaha berwarna hijau. Tahap 5. Mencetak NIB dan IUMK. NIB dan izin usaha beserta izin-izin sarana prasarana lainnya akan terbit dan dapat dicetak. Klik tombol cetak NIB atau cetak izin usaha untuk menerbitkan IUMK.
Untuk pengurusan IUMK pelayanan terpadu satu pintu dapat melalui tahapan sebagai berikut. Tahap 1, pelaku usaha mendatangi langsung kantor PTSP dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Tahap 2, pelaku usaha memberikan seluruh data dan persyaratan yang diperlukan kepada petugas PTSP. Tahap 3, petugas PTSP melakukan registrasi sesuai data dan persyaratan yang diberikan oleh pelaku usaha. Tahap 4, selanjutnya pelaku usaha melakukan aktivasi akun yang diberikan oleh OSS kemudian diberikan kepada petugas PTSP untuk segera diproses. Tahap 5, petugas PTSP melakukan proses penerbitan IMB dan IUMK setelah mendapat akun dan password yang diberikan pelaku usaha. Tahap 6, setelah proses selesai barulah terbit NIB dan IUMK yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Tentunya terdapat keuntungan bila pengusaha memiliki IUMK, yaitu mendapatkan kepastian pelindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapat kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank, mendapat pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar, mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dapat mendorong para pengusaha bisnis untuk sadar pajak sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya, serta menjadi nilai plus daripada bisnis lainnya yang tidak memiliki IUMK.